Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Double M TV channel. Kali ini saya akan membahas tentang experience saya, pengalaman saya kenapa memilih MacBook. Ya, pertama kali pakai M series ya, chip M series. Dan saya kenapa pilih yang terbaru M5 ya, dan memorinya yang paling tinggi, yang RAM-nya 24, SSD-nya 1 TB. Dan kenapa saya pilih di Hello Store ya, bukan di Digimap, iBox yang terutama ya, atau Erafone. Disclaimer aja, ini video dibuat untuk kalian yang pertama kali gunakan MacBook. Ini bukan review, bukan tricky tentang bagaimana menggunakan MacBook, pure experience kita saat menggunakan MacBook Pro yang seri M chip ya, itu. Yang pertama, ya, alasannya kenapa saya pilih MacBook Pro yang baru, karena itu jangka pakainya lama. Kenapa jangka pakainya lama? Karena baterainya baru ya, karena baterainya baru, efisiensi tenaga, performa dengan ketahanan, daya tahan itu enak gitu, bisa maksimal gitu. Kenapa saya pakai itu? Yang kedua itu alasannya ya karena performanya untuk editing video, untuk desain. Karena saya nggak desain profesional sih, cuman saya memang cenderung mau cobain aja untuk jangka panjang ya, karena saya biasa pakai Corel, editing videonya biasa pakai Filmora, tapi di sini saya pakai CapCut gitu kan, CapCut Pro. Jadi kita nggak khawatir bawa charger, performa tinggi tapi nggak harus colok-colok. Nah, itu pilihan saya kenapa pilih yang baru, nggak pilih yang second. Biasanya kalau second itu kalau udah baterainya turun, performanya juga turun, dan kita juga kemana-mana tetap bawa charger. Nah, itu agak repot. Yang ketiga ya, storage sama RAM ya. Saya ambil yang tinggi ya, 24 1 tera. Kenapa? Karena sekarang kan lagi booming AI ya, lagi zamannya AI. AI itu memakan RAM. Jadi saya sekalian aja untuk jangka panjang, sekali lagi untuk jangka panjang. Kenapa storage-nya 1 tera? Karena kalau 512 saya udah pernah coba ya, MacBook Pro 2020 itu nggak cukup gitu. Kemudian ya, alasan yang keempat ya, kenapa alasannya saya pilih di Hello Store ya, kenapa nggak di iBox, kenapa nggak di Erafone, kenapa nggak di Digimap gitu, kenapa nggak di Blibli. Ya pilihannya karena ada promo gitu kan. Promonya apa ya, tinggal searching aja, karena saya udah search di marketplace, saya udah searching, survei langsung ke iBox ya, standar harganya. Kalau di Blibli malah di markup ada berapa persen gitu. Kalau di Tokopedia dan di Shopee mungkin lebih murah ya, cuman kan riskan ya untuk harga NMAX beli di online, dan saya nggak tahu ya kondisinya bagaimana ya, dan belum pernah coba beli barang online secara budgetnya tinggi gitu. Ya udahlah, saya langsung aja toko gitu. Hello Store itu menyediakan promo. Promonya apa? Tanya aja langsung. Nah, nih langsung masuk ke bagian intinya nih ya. Ini proses pembelian, saya ke Hello Store, datang ketemu SPG-nya. Nah, ini proses yang menarik sekaligus memilukan. Karena saya nggak ngerasain unboxing pertamanya. Yang unboxing pertama kali yang merawanin itu ya SPG-nya gitu. Mbak-mbaknya yang bukain, sobek kardus coklatnya. Aduh, saya sayang banget nggak bisa ngerasain. Green peel-nya disobek, mbaknya yang ngerasain, saya enggak. Nah, itu sih yang saya pribadi rasanya kurang banget gitu, nggak ngerasain sobek kardus coklat sama lepas green peel-nya. Aduh, sayang banget ya. Ya demi keamanan lah, kan harganya kan lumayan ya, besar ya. Jadi biarkan aja mbak-mbaknya aja yang unboxing. Kalau ada apa-apa kan dia yang tanggung jawab. Dan cuman yang jadi catatannya adalah pada saat saya unboxing di rumah ya, itu nggak rapi ya. Kabel chargernya juga, gulungnya juga gulung-gulung aja. Terus plastik dari charger kepalanya itu ya nggak rapi ya. Ya wajar sih, cuman tetap aja kan sayang banget. Saya rasa mbak-mbaknya ini dapat jodohnya nih yang bewokan nih. Experience, masuk ke pengalaman. Ya, pengalaman pertama saya adalah tentang ekosistem. Nah, ini dewa banget sih. Apple itu dewa banget. Nggak ada yang bisa ngalahin kayaknya kalau dalam segi ekosistem ya. Walaupun Huawei lagi naik-naik terus nih, tapi tetap masih posisinya masih di bawah Apple. Performanya juga bagus banget ya. Ekosistemnya bagus, performa di antara ekosistemnya juga bagus. Apple Watch ke MacBook bisa buka,
Apple Watch ke iPhone, iPhone ke MacBook, bisa mirroring, bisa menggunakan semua aplikasi yang ada di sini gitu kan. Luar biasa, ekosistemnya luar biasa. Jadi mantap lah performanya. Untuk render video juga enak di CapCut, cepet gitu. AI-nya juga cepet karena RAM-nya 24, nggak bohong ini. Nggak kayak di Windows gitu kan. Terus update-nya juga nggak serandom dari Windows gitu kan. Enaknya di situ gitu pengalamannya. Terus kalau di compare dengan Windows ya, tampilan luar mungkin banyak yang ngikutin ya, tapi tetap dalamnya nggak bisa. Apa itu dalamnya ya? Mac OS gitu. OS-nya tampilannya bisa lihat ya, sekarang udah model-model akrilik AR gitu ya. Apa sih Apple tuh nyebutnya? Pokoknya layarnya enak, adem di mata, keyboardnya enak, bodinya juga mantep, baterainya efisien. Ya saya sekali lagi nih 74% dari pagi ya. Mantep banget ini karena udah diambil video aja nih tadi nih. Fingerprintnya ngebut, suara kipasnya adem, bobotnya juga termasuk ringan. Pokoknya ajib, mantap. Fotonya nih lihat ya, kameranya nih. Ini padahal cahayanya nggak terang-terang banget, tapi di sini bisa mungkin pakai AI, nanti bisa cari sendiri ya, karena ini saya baru banget ya gunakan. Ini jernih banget ya untuk pencahayaan ya, tapi kalau untuk resolusi memang ya nggak bagus-bagus banget, tapi cukup lah. Kemudian soundnya ya, ini ada noise cancellationnya bagus. Nanti ini murni ya, saya pakai betul-betul di video kali ini saya murni pakai mikrofonnya MacBook ya, senilai sama harganya sih. Jadi ya itu aja ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah pengalaman saya tentang look elegannya dapet, tapi konsepnya nggak norak gitu. Satu. Yang kedua, efisiensi baterai dan performa itu jelas. Yang ketiga, fitur-fiturnya maksimal dengan ekosistem yang baik dan sangat mumpuni gitu. Harga jualnya juga nanti nggak jatuh gitu, cenderung stabil gitu kalau di produk Apple. Jadi experience saya itu, kalau tak kenal maka tak sayang, makanya rasain aja bagaimana performanya kalian pakai. Segitu saja reviewnya, pengalaman saya tentang MacBook M5 ini. Untuk review-review bagaimana trik menggunakannya, bagaimana install ini itu segala macam, lihat di video-video lain aja. Ini murni pengguna pertama untuk seri M chip ya, apalagi yang M5 yang terbaru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.